Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai membahas tentang sifat koloid. Apa saja yang termasuk ke dalam sifat koloid? Ya, kita lihat sifat yang pertama yaitu gerak Brown. Ya, apa yang dimaksud dengan gerak Brown? Gerak Brown itu adalah gerak tidak beraturan atau gerak acak atau gerak zigzag dari partikel koloid. Ya. Nah, gerak acak ini diakibatkan adanya tumbukan dari partikel atau dari medium pendispersi terhadap partikel koloid. Jadi, partikel koloid ditabrak oleh molekul medium pendispersi. Ini contohnya, ini koloidnya, ini ditabrak dari bawah oleh medium pendispersi. Nah, kemudian karena ditabrak dia bergeser, ya, geserannya tidak terlalu jauh, geserannya pendek karena yang menabrak ukuran partikelnya kecil, ya. Kemudian dia ditabrak lagi dari atas, dia bergeser lagi. Kemudian ditabrak lagi, bergeser lagi, demikian seterusnya. Nah, gerakannya tadi tidak beraturan karena yang menabrak itu bisa dari segala arah dan gerakannya pendek-pendek, ya. Kenapa disebut sebagai gerak Brown? Karena yang menemukan awalnya adalah seorang ilmuwan bernama Robert Brown. Berikutnya adalah sifat yang kedua yaitu efek Tyndall. Untuk efek Tyndall ini merupakan efek penghamburan berkas cahaya oleh partikel koloid. Ya, jadi partikel koloid memiliki kemampuan menghamburkan cahaya yang diterimanya. Nah, contohnya di sini ada tiga macam campuran, ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Ketika tiga macam larutan tadi diberi dengan cahaya, diberi dengan sumber cahaya, maka yang terlihat di sini yang pertama untuk larutan, nah ini tidak ada berkas cahayanya. Tahu-tahu di sini sudah terang saja. Di sini sudah terang, di sini tidak ada berkas cahayanya. Nah, untuk koloid ini terlihat ada hamburan cahaya. Ini ada berkas cahaya terlihat. Suspensi juga terlihat. Ya, cuma suspensi ukuran partikelnya besar. Ya, ukuran partikelnya besar. Nah, contohnya ini ada di belakang slide ya, di background slide ini ada berkas cahaya yang terlihat masuk di sela-sela daun, di sela-sela pohon. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Ini berkas cahayanya. Berkas cahayanya seperti ini tuh. Berkas cahaya terlihat jelas. Berkas cahaya terlihat jelas. Karena apa? Karena kemungkinan di situ udaranya mengandung uap air, ya. Uap air kita tahu merupakan koloid di mana fasa terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah gas, ya. Karena dia koloid, maka dia memiliki kemampuan menghamburkan berkas cahaya yang diterima. Nah, sehingga terlihat berkas cahayanya, ya. Demikian pula kalau kamar yang gelap ya, tertutup, kemudian dibuka sedikit jendelanya supaya cahaya bisa masuk. Apabila kamar itu kotor sekali, berdebu sekali, maka otomatis berkas cahaya terlihat masuk, ya, terlihat berkasnya, sorotannya. Tetapi kalau ruangannya, kamarnya itu bersih, maka sorotan cahayanya tidak terlihat. Hanya terlihat terang saja, tapi berkas cahayanya tidak terlihat. Sama halnya kalau kita naik kendaraan, misalnya naik mobil atau motor di daerah puncak yang berkabut, itu kalau di tikungan kadang-kadang sorotan cahayanya sudah terlihat, sementara mobilnya atau motornya belum terlihat, ya. Nah, karena tadi di daerah puncak itu merupakan daerah berkabut dan kabut itu merupakan koloid yang mampu menghamburkan berkas cahayanya. Kemudian kalau misalnya di bioskop ya, di bioskop itu kan ada proyektor di mana cahaya akan dijatuhkan di layar. Nah, ketika ruangan bioskop itu bersih, maka tidak akan terlihat sorotan lampu dari proyektor ke layar. Tetapi kalau bioskop itu penuh dengan asap rokok, kalau banyak yang merokok, maka asap rokok itu kan koloid, ada fasa terdispersinya padat dalam medium pendispersi gas. Maka asap rokok itu akan menghamburkan berkas cahaya yang diterima. Sehingga akibatnya kalau banyak sekali asap rokok di ruangan itu,
maka gambar yang jatuh di layar tidak seterang atau sejelas, setajam ketika ruangan itu bersih, ya. Itu contoh dari efek tindal. Berikutnya sifat yang ketiga yaitu adsorpsi, ya. Sifat yang ketiga adsorpsi. Yang dimaksud dengan adsorpsi ini adalah kemampuan menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya. Ya, di situ sifat penyerapannya itu adalah adsorpsi. Ini pakai D, ya. Ini adsorpsi pakai D. Bukan absorpsi. Beda, ya. Kalau absorpsi ini adalah penyerapan sampai ke bagian dalam. Tapi untuk koloid penyerapannya hanya bagian permukaan saja, ya. Nah, koloid ini selain mengadsorpsi ion atau muatan listrik juga bisa mengadsorpsi berupa molekul netral. Nah, contoh yang ada di gambar di sini FeOH 3 kali, koloid FeOH 3 kali ini mampu menyerap pada bagian permukaan, ini menyerap ion H+, ya. Sehingga karena FeOH 3 menyerap ion H+ pada bagian permukaan, maka si FeOH 3 kali ini menjadi bermuatan positif. Demikian pula koloid AS2S3 pada bagian permukaannya dia mengadsorpsi ion negatif yaitu ion S2-, sehingga AS2S3 ini muatannya menjadi negatif. Nah, kemudian penggunaan sifat adsorpsi dalam partikel koloid diantaranya yaitu pada proses penjernihan air, kemudian penghilangan kotoran pada proses pembuatan sirup, kemudian yang ketiga proses menghilangkan bau badan dan penggunaan arang aktif. Nah, jadi penjernihan air ini biasanya air yang keruh dan susah untuk diendapkan kotorannya, ini biasanya bisa dijernihkan menggunakan tawas. Nah, tawas yang dihancurkan kemudian dilarutkan di dalam air. Ketika dia masuk ke dalam air akan terbentuk koloid yaitu koloid AlOH 3 kali. AlOH 3 kali ini koloid karena dia koloid dia mampu mengadsorpsi kotoran tersebut yang ada di air. Ketika diadsorpsi kotorannya maka akan terjadi partikel yang lebih besar atau terjadi penggumpalan. Nah, penggumpalan itu mengakibatkan ukuran partikelnya lebih besar. Karena ukuran partikelnya lebih besar sehingga dia akan mengendap turun ke bawah, ya, terjadi pengendapan. Ketika dia sudah mengendap maka bisa dipisahkan endapannya. Demikian pula prosesnya sama atau terjadi pada penghilangan kotoran pada proses pembuatan sirup, ya. Kemudian proses yang lain yaitu ketika kita berusaha menghilangkan bau badan, itu juga prosesnya mengadsorpsi, menyerap, ya, menyerap bau dari bau badan kita. Nah, biasanya bisa juga mengurangi jumlah keringat yang keluar, ya. Jadi ada deodoran yang mengandung tawas, ya, deodoran yang mengandung tawas biasanya tuh dioleskan di bagian ketiak yang paling banyak mengeluarkan keringat. Nah, ketika dia dioleskan ke ketiak tadi, ketemu dengan keringat itu akan terjadi penggumpalan. Mengadsorpsi dulu kemudian terjadi penggumpalan. Ketika terjadi penggumpalan maka sebagian gumpalan tadi akan menutupi pori-pori dari keringat tadi yang ada di ketiak, sehingga pengeluaran keringat menjadi berkurang, ya. Jadi deodoran yang mengandung tawas juga bisa mengurangi keringat yang berlebih. Nah, itu contoh penghilangan bau badan. Berikutnya penggunaan arang aktif. Penggunaan arang aktif atau kadang-kadang dipakai pada untuk obat diare, ya. Contohnya norit, ya, warnanya hitam karena memang berasal dari arang aktif. Nah, prosesnya akan menyerap bakteri yang menyebabkan diare tadi, sehingga dari proses adsorpsi itu nanti akan terjadi penggumpalan yang nanti dikeluarkan bersama feses, ya, sehingga diarenya akan sembuh, ya.
Berikutnya adalah koagulasi ya. Yang dimaksud dengan koagulasi ini adalah penggumpalan partikel koloid ya. Penggumpalan partikel koloid itu diantaranya bisa diakibatkan oleh adsorpsi tadi ya, kan awalnya dari adsorpsi, kemudian dari adsorpsi itu akan terjadi penggumpalan. Kemudian yang lainnya adalah bisa diakibatkan karena partikel koloid yang memiliki muatan yang berlawanan ini saling menetralkan ya. Jadi penggabungan atau pencampuran antara koloid yang bermuatan berlawanan, yang satu koloid positif, yang satu koloid negatif, maka akan terjadi penetralan akibat adanya gaya elektrostatik ya, gitu ya. Jadi ini contohnya adalah koloid FeOH 3 kali yang bermuatan positif digabungkan dengan AS2S3 yang bermuatan negatif, maka akan terjadi penetralan dan akhirnya terjadi penggumpalan ya. Itu koagulasi ya, tadi bisa diakibatkan oleh adsorpsi, kemudian penggabungan dua koloid yang beda muatan, kemudian bisa juga keakibat pemanasan, bisa juga diakibatkan penambahan elektrolit ya. Nah, kita lihat ke contoh-contohnya. Contoh-contohnya untuk koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama tadi adalah perebusan telur ya. Telur direbus ini akan menggumpal ya, matang ya. Matangnya itu dalam bentuk telur yang menggumpal tadi. Nah, karena telur termasuk koloid ya, telur termasuk koloid, keadaannya pemanasan dia akan terjadi koagulasi. Sama halnya seperti santan ya. Santan itu kan koloid juga ya. Santan itu koloid. Nah, kalau dia dipanaskan dengan suhu yang tinggi, kita masak menggunakan santan, panasnya tinggi, maka santan itu akan pecah. Kita bilang pecah. Kenapa? Terjadi penggumpalan. Maka mengurangi pecahnya santan itu, mengurangi koagulasi itu, kita gunakan pengadukan ya. Kecepatan pengadukan itu juga akan mempengaruhi koagulasi juga. Jadi bagaimana supaya tidak pecah santannya? Apinya jangan terlalu besar, apinya kecil, kemudian diaduk ya, diaduk terus. Kemudian yang berikutnya penjernihan air sungai tadi sudah ya, diawali dengan adsorpsi, diakhiri dengan koagulasi. Kemudian pembentukan delta, kalian lihat di situ ada gambar delta sungai. Nah, delta sungai itu terbentuk akibat pertemuan antara air sungai dengan air laut. Ya, air sungai adalah koloid ya. Kenapa? Karena ada bagian-bagian di mana air sungai itu keruh dan keruhnya itu tidak bisa diendapkan ya, susah diendapkan. Jadi merupakan koloid. Kemudian air laut itu banyak mengandung garam. Garam itu termasuk elektrolit. Ya, tadi Ibu katakan bahwa koagulasi juga diakibatkan karena penambahan elektrolit. Elektrolit itu bisa berupa asam, bisa berupa garam, bisa berupa basa. Nah, karena air laut itu adalah elektrolit ketemu dengan koloid, maka akan terjadi penggumpalan atau terbentuk endapan di tempat pertemuan antara air sungai dengan air laut tadi, sehingga daerah pertemuannya itu tadi akan terjadi pendangkalan. Nah, pendangkalan itu yang disebut sebagai delta sungai. Kemudian yang berikutnya pembuatan lateks ya. Pembuatan lateks itu getah karet yang digumpalkan ya. Getah karet yang digumpalkan itu biasanya digumpalkannya dengan asam. Jadi asam itu tadi termasuk elektrolit, penambahan elektrolit. Asam yang dipakai umumnya asam formiat. Kemudian yang kelima pengolahan asap atau debu. Nah, pengolahan asap atau debu, nah asapnya atau debunya yang merupakan partikel koloid ini diadsorpsi ya, diadsorpsi dulu dan kemudian nanti akan digumpalkan. Tapi umumnya di sini menggunakan alat yang namanya alat kotrel ya, alat kotrel yang menggunakan prinsip elektroforesis ya. Nanti dijelaskan ketika kita bahas di elektroforesis. Jadi
ujung-ujungnya nanti akan terbentuk penggumpalan ya, yang diawali nanti adanya penggumpalan karena koloid dari asap itu yang digumpalkan pada bagian yang berbeda, plat logam yang berbeda muatan dengan si asap tadi ya. Nanti kita lihat di bagian elektroforesis. Berikutnya adalah koloid liofil dan koloid liofob. Ya, liofil, lio itu cairan, fil itu dari kata filia atau suka, kemudian fob itu dari kata fobia, itu nggak suka atau takut ya. Nah, apa bedanya antara koloid liofil dengan koloid liofob? Dari koloid liofil, untuk zat terdispersinya ini dapat menarik atau mengikat medium pendispersinya, karena si zat terdispersi itu suka terhadap medium pendispersinya, sehingga dia dapat mengikat medium pendispersinya. Dia menerima medium pendispersinya. Sementara pada koloid liofob, ini zat terdispersinya tidak dapat mengikat medium pendispersi, karena si zat terdispersi itu tidak suka terhadap medium pendispersinya. Jadi dia tidak mau mengikat ya, tidak mau, istilahnya kalau larutan itu tidak mau larut lah. Kemudian untuk medium pendispersinya pada koloid liofil, ini pengikatan medium pendispersi disebabkan oleh gaya tarik-menarik pada setiap ujung gugus molekul terdispersi. Ya, karena ada tarikan ya antara medium pendispersi dengan zat terdispersinya. Sedangkan koloid liofob, ini penambahan medium pendispersi, ini menyebabkan zat terdispersi tidak dapat bercampur dengan baik. Jadi karena dia tidak suka dengan medium pendispersinya, maka medium pendispersi ini tidak bisa bercampur dengan zat terdispersinya ya. Kemudian untuk sifat dari koloid liofil, ini dia homogen karena tadi tercampur ya, dia mengikat, mau terikat antara zat terdispersi dengan medium pendispersi. Jadi dia homogen, kemudian stabil, kemudian tidak tampak adanya medium pendispersi ya. Jadi karena homogen tadi ya, homogen ini, maka tidak tampak adanya medium pendispersi, dan umumnya ini cairannya itu lebih kental dan membentuk gel. Sedangkan koloid liofob, ciri-cirinya ini encer, kemudian tidak stabil. Kalau tidak stabil berarti dia mudah mengendap ya, mudah rusak. Kemudian memiliki gerak Brown. Kenapa? Karena dia tidak stabil tadi. Jadi ada memiliki gerak Brown, karena tadi dia tidak stabil ya. Jadi dia tadi mudah terbentuk endapan, dan juga memiliki efek pindal. Oke, kalau yang ini, yang koloid liofil ini karena gel ya, membentuk gel dan kental, maka efek pindalnya tidak terlalu terlihat. Demikian pula gerak Brownnya tidak terlalu terlihat. Kenapa? Karena viskositasnya berbeda dengan yang liofob tadi. Ini contohnya ada ya untuk koloid liofil. Ini contohnya agar-agar. Kemudian kanji ya, kanji itu, atau kita kadang-kadang membuat lem itu bisa juga dari tapioka ya. Kemudian cat, gelatin, protein ya, diantaranya putih telur, dan juga tinta. Sedangkan yang koloid liofob contohnya adalah sol logam ya, diantaranya sol emas. Kemudian sol belerang, ini belerang susah ya, dia tidak suka dengan medium pendispersinya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam air dia suka ngapung ya, tidak mau larut. Kemudian sol AS2S3 dan sol FeOH 3 kali. Oke, itu sifat yang kelima. Berikutnya sifat yang keenam. Sifat yang keenam yaitu koloid pelindung ya. Yang dimaksud dengan koloid pelindung ini adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lain supaya koloidnya menjadi stabil ya, menjadi stabil. Nah, ini contohnya untuk koloid pelindung dari es krim ini adalah gelatin ya, gelatin supaya
mencegah terbentuknya kristal es yang kasar. Jadi kalau es krim itu kan lembut, homogen ya, tidak ada kelihatan kristal-kristal es ya, tidak sama dengan es yang suka dijual di sama abang-abang tuh, es nong-nong itu bukan, itu kristal esnya kan terlihat. Tapi kalau es krim yang kita beli di misalnya di McD atau di KFC itu lembut ya, lembut kemudian homogen karena ada yang mencegah pembentukan kristal es tadi karena ada penambahan gelatin tadi sebagai koloid pelindungnya. Nah itu contohnya ya. Itu untuk koloid pelindung. Untuk misalnya seperti ini, minyak dengan air ya, minyak dengan air itu kan tidak pernah menyatu. Nah ini bisa disatukan dengan apa? Dengan sabun. Nah sabun itu adalah koloid pelindung dari si air dengan air dengan minyak tadi ya, sehingga membentuk emulsi ya, karena cairan dengan cairan kan, cairan dengan cairan, fasa terdispersinya cairan, pendispersinya cairan, maka terbentuk emulsi atau disebut juga emulsi cair. Nah itu yang menyatukan atau yang mengikatnya atau koloid pelindungnya adalah sabun ya, maka sabun disebut juga sebagai emulgator. Kenapa? Karena pembentuk emulsi antara air dengan minyak. Oke, berikutnya adalah contohnya dialisis. Dialisis ini adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion yang teradsorpsi sehingga ion tersebut dapat dihilangkan dan zat terdispersi terbebas dari ion yang tidak diinginkan. Nah, biasanya pada proses pembuatan koloid kadang-kadang bercampur dengan ion-ion pengotor. Nah, ion-ion pengotor itu akan mengakibatkan koloid menjadi tidak stabil. Maka perlu untuk memurnikan si koloid dari ion pengotor. Nah, ion pengotornya bisa dihilangkan dengan cara dialisis tadi. Jadi disaring partikel koloidnya supaya ion-ion yang mengganggu itu hilang atau kita sebut sebagai pemurnian koloid ya. Jadi kita bisa memurnikan koloid dari ion pengganggu itu menggunakan cara dialisis ya. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Yang ada di gambar. Nah, di situ koloidnya yang ada di dalam kantong, ini partikel koloidnya misalnya bercampur dengan ion-ion pengganggu. Nah, ion itu kan ukurannya lebih kecil dari ukuran koloid. Nah, kantong yang dipakai ini menggunakan membran semi permeable ya. Nah, kita sudah pernah membicarakan sifat sifat dari sistem koloid, diantaranya ini hanya bisa disaring menggunakan membran semi permeable. Nah, berarti membran semi permeable itu hanya bisa dilewati oleh ion atau air saja. Sehingga ketika si kantong yang mengandung ion dan koloid tadi, si ionnya mau kita hilangkan, maka kantong yang mengandung koloid plus ion pengganggu tadi dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air ya. Nanti si ion-ionnya ini akan keluar ya, sehingga di dalam kantong tinggal koloidnya saja. Nah, itu ya proses dialisis. Nah, dialisis ini dipakai untuk orang-orang yang suka cuci darah ya, disebut sebagai hemodialisis ya, pengganti ginjal di dalam tubuh kita itu penyaringnya adalah ginjal. Kalau ginjalnya sudah tidak berfungsi, maka otomatis penyaringnya harus disaring di luar menggunakan alat ya, hemodialisis tadi. Jadi prinsipnya seperti itu tadi. Darah kita adalah koloid ya. Kalau darah kita udah banyak mengandung ion-ion yang ion-ion pengotor, mungkin ada CO2, ada ion-ion yang lain dalam proses metabolisme, maka ion itu harus dibersihkan. Seharusnya yang membersihkan, yang menyaring adalah ginjal, tapi karena ginjalnya tidak berfungsi, maka disaring menggunakan alat di luar ya, yaitu menggunakan alat hemodialisis tadi. Ya, berikutnya
adalah, nah kita lihat elektroforesis ya. Untuk elektroforesis ini adalah sifat koloid, yaitu di mana pergerakan partikel koloid ini ke arah elektroda yang muatannya berlawanan ya. Jadi elektroforesis itu bergeraknya partikel koloid ke arah elektroda yang muatannya berlawanan. Kalian lihat contoh gambar yang sebelah kiri ya. Yang di dalam pipa U ini isinya adalah koloid ya. Kalau koloid itu kalau dari gambar bisa dilihat itu ada dua katoda. Katoda yang kiri itu anoda, yaitu dua elektroda. Yang kiri itu elektroda negatif, itu disebut sebagai anoda, dan yang kanan adalah elektroda positif yang disebut sebagai katoda. Ya. Jadi di sini kalau dilihat dari pergerakan koloidnya menujunya ke katoda, ke elektroda positif. Artinya koloidnya itu bermuatan negatif ya. Jadi kalau misalnya tadi FeOH 3 kali, FeOH 3 kali itu tadi kan koloid yang bermuatan positif. Maka koloidnya itu bergeraknya, nanti partikel koloid bergeraknya ke arah elektroda negatif, karena tadi koloidnya positif, maka dia akan bergerak ke anoda ya. Sedangkan AS2S3 dia adalah koloid negatif, maka pergerakan partikelnya ke arah yang elektroda positif, ke arah katoda. Nah itu yang disebut sebagai elektroforesis. Nah prinsip elektrolisis ini tadi dipakai pada proses penyaringan asap pabrik tadi ya. Tadi kita juga bicara di saat kita membahas koagulasi tadi ya. Koagulasi kan tadi ada pengolahan asap atau debu. Jadi ujung-ujungnya nanti kan akan terbentuk koagulasi. Nah awalnya itu menggunakan prinsip elektroforesis ya. Ya, asap dari pabrik itu tadinya kan tidak bermuatan. Nah nanti dia dilewatkan ke plat logam yang bermuatan. Nah di sini digambar awalnya ini ada plat logam yang bermuatan positif, sehingga si asap itu akan bermuatan positif. Kemudian nanti di posisi lain ada plat logam yang muatannya berlawanan, sehingga nanti akan terbentuk perlucutan akan membentuk penetralan karena terjadi perlucutan muatan. Ketika terjadi penetralan maka akan terjadi koagulasi tadi ya, terjadi koagulasi. Kemudian karena koagulasi itu otomatis ukuran partikelnya menjadi besar, maka dia akan turun ke bawah, akan terjadi pengendapan. Sementara yang lainnya asap yang sudah sebagian asap kan akan lolos ya ke cerobong asap. Jadi relatif asapnya lebih bersih, walaupun tidak bersih murni ya, tapi minimal sudah sebagian besar sudah tersaring lewat proses elektroforesis tadi. Oke, itu proses elektroforesis ya, sifat yang ke-8. Nah, berikutnya adalah penjernihan ya, sistem koloid dalam pengolahan air. Tadi sudah disinggung pengolahan air. Nah, ini konsepnya ya, seperti ini. Ya, jadi mulai dari air kotor tadi yang diberi tawas tadi ya. Nah, diberi tawas itu pemberian tawas itu karena intinya untuk mengadsorpsi kotoran tadi supaya terjadi penggumpalan. Sedangkan kaporit yang dipakai di sini untuk mematikan bakteri ya, untuk membersihkan bakteri. Nah, yang kemudian nanti baru dimasukkan ke bagian lain yang mengandung pasir, kerikil, icuk, begitu ya, supaya nanti akan menyaring, itu untuk menyaring kotoran yang sudah terkoagulasi tadi. Sedangkan arang aktif, pemakaian arang aktif di sini biasanya dipakai untuk menyerap bau ya, untuk menyerap bau. Karena arang aktif itu masuk ke koloid yang memiliki sifat mengadsorpsi, sehingga nanti akan muncul air bersihnya. Ya, prinsipnya seperti itu. Ya, demikian pembahasan kita ya
hari ini tentang sifat koloid. Terima kasih.